kita setelah dideklarasikan, nah di sini server not found. Jadi apabila servernya web servernya tidak menyala, maka handle not found tidak ditemukan. Kemudian server begin event serial print. Jadi HTTP nyala. Jadi untuk menyalakan apa namanya web servernya kayak exam yang kayak gitu ya. Nah setelah itu kita coba di void loop. Ini deklarasi awal. Nah, kita buat apa namanya fungsi handle connect. Nah, handle connect itu fungsinya seperti apa? Nah, di sini void handle connect fungsi kita buat fungsinya. Nah, kita buat void handle connect. Kemudian isinya apa? Jadi server.on, maka di sini defaultnya ini handle LED one status low. Nah, LED 2 low serial print, maka nanti akan ditampilkan GPI 02 status off dan atau GPI 05 status off. Jadi ketika ngeklik ini kondisinya nanti ditampilkan di terminal off semuanya. Kemudian di sini ada server send 200 text garis miring HTML, send HTML. Nah, di sini ada LED 0 LED 1 status, LED 2 status, LED 1 sama LED 2. Nah, kemudian kita buat apa namanya? Fungsi yang kedua di sini untuk biasanya gitu kalau ngebuat fungsi kalau kita manual baru pertama usahakan buka langsung kurung tutup perbaris jadi untuk meminimalisir kesalahan. Nah, biasanya kan nanti untuk prakteknya kopas. Yang penting kita tahu konsepnya. Jadi di sini server one LED satu handle garis underscore LED satu on. Nah, fungsinya pertama yaitu di sini kita buat nah LED one LED no status dibuat high. Nah, jadi nanti kita perlihatkan hasilnya kayak gimana. Jadi untuk pertama saya ulang lagi, jadi di default awal ini server di setup ini dimulai dengan memanggil fungsi handle connect, kemudian memanggil fungsi handle LED 1 ini garis miringnya. Di sini memanggil handle LED 1 off. Jadi selain memanggil untuk mengonkan, kemudian ini di sini untuk memanggil untuk mengonkan, di sini memanggil untuk mengoffkan. Nah, kemudian kita buat sebelumnya saya udah pernah coba jadi tinggal copy paste. Untuk LED one LED pertama LED status dibuat high nanti munculkan. Kemudian untuk mematikannya jadi LED satu off dan jadi dibuat off. Bisa aja sebenarnya dibuat dalam satu fungsi karena untuk memudahkan dalam membaca pemrograman jadi dibuat per fungsi. Nah, kemudian kita buat selanjutnya sama handle 2 fungsi, kemudian ini kedua
Kemudian ini untuk menghandle not found. Jadi dibuat satu persatu untuk mematikannya mana fungsinya, untuk menghidupkan mana, tergantung nanti style pemrograman teman-teman yang sudah dipelajari. Nah, di sini kita mulai membuat untuk menampilkan di web servernya, di browsernya kita buat fungsi. Ini kan belum muncul. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi yang selanjutnya. Nah, kita buat string HTML, send HTML. Nah, di sini apa namanya jenisnya, jenis tipe datanya. Ini manggil, kemudian di dalam, jadi nanti ada parsingan data ke sini, LED 1 dan LED 2-nya apa. LED 1 start. Nah, kita buat pertama, kalau teman-teman udah pernah belajar HTML, di sini sama sebenarnya. String PTR. Nih, sama dengan HTML, HTMLN. Nah, setelah itu, nah di sini PTR plus, jadi manual fungsi HTML-nya. Kalau si Arduino akan dijadikan web server sendiri. Head, di sini kita buat headnya, kemudian kita buat titelnya. Setelah itu saya copy paste, paste aja dulu. Nah, kita di sini ada PTR, ini manggil library dari web server. PTR title read control, kemudian PTR style, ini buat style CSS-nya, font family. Nah, kemudian ini untuk body-nya. Kemudian jadi ini style ini segini nih. Ini untuk membuat style buttonnya. Sama kayak HTML, di sini block head. Nah, ini head, kita buat dulu headnya, contohnya. Setelah head, di bawah head berarti kita membuat title. Nah, buat CSS-nya di sini, stylenya, style CSS-nya. Kemudian di sini baru bodinya. Nah, kemudian H1 nanti namanya apa, H2 apa. Nah, di sini baru dimulai di apa namanya fungsinya. LED 1. Nah, apabila ada fungsi manggil send HTML, nah send HTML ini apa ininya? Nah, jadi di tiap fungsi handle LED on, handle LED 1 off, LED 1 on, off ini pasti manggil fungsi send HTML. Nah, send HTML statusnya apa awalnya? High. Nah, berarti manggil ke sini. Nah, send HTML status high di sini. Tuh, status awalnya high, maka true. Nah, ya baik. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Di sini untuk fungsi 1 connect. Ini untuk mengonekkan. Kemudian ini untuk aksi-aksinya. Sekarang kita coba di loopnya. Kita coba eh, loopnya server, kemudian handle client, kemudian if LED one status. Jika LED one statusnya maka dibaca di getter write standar ini yang kemarin standar awal-awal kita coba. Jika LED statusnya apa yang ditarik adalah low, contohnya maka ini high. Kita cek programnya apakah sudah benar. Compiling.
Oh, smart. Nah, tidak ada yang error. Kita coba konekkan dulu WiFi yang ada. Misal Smart City. Coba dulu matikan dulu ini. Proses compiling. Sini teman-teman akan lihat serial port. Kemudian upload berapa persen. Kecepatan ini tergantung komputer dan OS kalau pengalaman. Nah, down compiling. Nah, kemudian setelah ini kita lihat. Di sini kan ada serial begin. Berarti dilihat di serial ini serial monitornya. Connecting, masuk, connected, IP 192.168.1865. Nah, kita coba buka di browser. Kita akan coba buka di browser dengan alamat IP tersebut. Tadi berarti apa namanya 192.168 di sini HTTPD server has started. Coba 192.168.18.65. Baik saya. Nah, tampilannya agak lebih bagus daripada yang kemarin. Di sini ada H1 tadi secara pengkodingan dibahas. Mana ya, di sini ada using app yang tadi titelnya apa, line control, IP-nya berapa, kemudian kita matikan dan hidupkan. Ini kondisinya off, kita nyalakan. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di LED saya, kemudian kita hidupkan on. Oh, ini untuk yang pertama LED 1 on, defaultnya pakai 2, kemudian yang kedua LED 5. Saya matikan. Nah, kita coba pasang di LED 2 biar terlihat lampunya. Nah, kita lebih terang. Nah, tadi saya pasang yang kedua di LED ke 5.5.
di LED 5. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di kamera di sini. Kemudian bisa dilihat di screen share. Saya akan matikan. Nah, kalau sudah seperti ini ada IP-nya nanti tinggal bisa di remote dari luar. Kita matikan off lampu pertama, lampu kedua, kemudian on. Lampu pertama kita on. Di sini kan ada tadi garis miring LED on. Nah, berarti ketika ngeklik ini masuk ke fungsi LED on. Nah, di LED on itu apa isinya? Kita coba di LED on ini apa isinya. LED on ini berarti isinya nah, di sini terlihat LED satu on. Nah, kan tadi ada garis miring tuh. HTML slash button harep ini fungsi LED off. Jadi ketika tadi ada tombol LED off, maka manggil fungsi LED off di sini. Dia akan membuat LED one status LED off. Nah, mana fungsinya? Harep off. Ini buat nyampilin di tombolnya on off. Nah, di sini ada LED satu on. Berarti ini manggil LED satu. Kemudian button off. Nah, di sini akan dimunculin juga di Arduino-nya, di terminalnya. Saya demokan lagi. Off, on. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ini sekedar mengulang pertemuan yang kemarin, kita lanjutkan untuk mengkoneksikan dengan Telegram. Jadi kalau teman-teman, aduh susah saya pakai web mah, saya pinginnya pakai Telegram aja biar langsung, nggak usah buat matiin hidupinnya. Nah, kita coba demo, kita coba praktek pakai menggunakan aplikasi lain. Contohnya kita akan membuat pakai Telegram. Kita buat lagi eh, file new sketch. Nah, di sini sebelum masuk ke apa namanya ke Telegram, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonekkan Telegram. Yang pertama, kita akan buat dulu API-nya. Kita akan buat dulu API-nya. Kita buka ini yang tadi, buka namanya uh, kita daftar cari namanya Telegram Wood Padder. Cari web Telegram, web Wood, Wood. Nah, di ini Wood Padder.
Oh, bukan kayaknya. Would. Nah, yang ada tanda checklistnya. Would, father, bisa di searching di sini. Would, father. Nah, yang ada centang birunya. Nah, setelah itu kita mulai ini yang kalau teman-teman lihat ini history yang saya buat, kita buat dulu, klik new bot. Salah netbot, salah ketik, kita buat new bot. Nah, setelah ada muncul seperti ini, kita buat namanya dengan catatan namanya di belakang harus ada nama botnya. Kita buat praktekan eh, praktek ITTS Telegram reguler bot. Nah, TS reg ada yang salah ini ngebuatnya banyak kan kayak ITTS TS reg coba Telegram bot. Nah, di sini username bot is n bot. Nah, example Tetris. Jadi kalau ingin membuat bot, maka belakangnya harus bot. Nah, setelah itu di sini done. Nah, selesai. Ini nama ininya, linknya yang dibuatin oleh bot father. Kemudian di sini ada API-nya. Kita coba klik ininya, maka ini apa namanya bot yang akan dipakai untuk perintah-perintahnya. Setelah itu masuk untuk ID yang akan dipakai itu mau pakai ID yang mana? ID Telegramnya. Nah, setelah dibuat, maka kita coba ke username ID-nya, get ID. Nah, harusnya di sensor dulu. Apa lah buat percobaan. Ini kita copy, masuk ke boot ID. Nah, setelah didapatkan token kita cek ID bot kitanya berapa dengan cara get ID. Nah, muncul ID-nya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai. Jadi tahapan-tahapannya untuk mengkonekkan ke Telegram, kita buat bot nama bot baru yang ada di bot father. Kemudian kita cek ID-nya berapa ID-nya. Sekarang kita mulai ke pengkodingannya. Balik lagi. Nah, di sini file new scat. Pastikan nama Arduino-nya apa, portnya berapa. Kemudian di sini default awal seperti ini. Nah, setelah itu masuk ke pemrogramannya. Apa yang dipakai ininya? Apa namanya? Eh library-library yang digunakan. Berarti tentunya kita akan pakai library ini include Wi-Fi client secure. Kemudian kita pakai library Telegram. Kemudian kita pakai library JSON. Nah, setelah itu kita konekkan
Nah, di sini kita pakai WiFi-nya. Tadi kita pakai WiFi ya. Nah, kita gunakan terus masukkan WiFi, masukkan jenisnya. Nah, di sini boot tokennya berapa? Nanti dimasukkan yang tadi dari boot father, terus chat ID-nya berapa? Setelah itu kita coba memanggil WiFi client. Setelah itu panggil WiFi client secure client. Ini ngambil dari library-nya. Nah, setelah dipanggil, kemudian kita konekkan ini Telegram boot tokennya apa? Ini ngambil dari library Telegram. Caranya kalau ada error di sini install dulu library-nya Telegram. Nah, di sini udah saya install. Tandanya ini udah, kalau belum terinstall ada tulisan install di sininya. Telegram. Nah, di sini sudah terinstall library-nya. Nah, setelah itu kita pakai ininya, request delay-nya kita kasih 1000, kemudian answer long boot. Nah, kita mau demonya pakai yang mana? Berarti kita pakai lampu yang nomor 2, cons insert light pin, kemudian defaultnya light state-nya low. Setelah itu kita buat fungsi handle message. Nah, handle message itu apa? Nanti buat kita coba buat. Nah, fungsi handle message di sini integer 6. Kita buat munculkan di serial print handle message, pesannya apa, kemudian string, dibuat string handle message, kemudian print ln string. Nah, nama message-nya dibuat string bawaannya. Nah, setelah itu kita buat handle message-nya, kurung tutup, or in i lebih kecil daripada numeric new message i plus plus. Nah, setelah itu di sini kita baca di dalam for string chat ID, kemudian string bot message chat ID. Kemudian if chat ID yang tadi, chat ID-nya berapa? Chat ID send message usernya mana? Jadi dicek dulu di sininya. Nah, jadi kelihatan. Kemudian munculkan di sini string text bot message text. Kemudian string for name bot message for name. Jadi ini untuk ngecek bawaan dari sininya. Nah, sekarang kita coba fungsinya. Fungsi yang pertama yang dari boot Telegramnya. Teks. Jadi ketika start
start, maka munculin welcome, nama ID-nya apa. Kemudian dari situ kayak tadi kita nge-create, gunakan perintah apa gitu. Perintah-perintah untuk mematikan dan menghidupkan. Misalnya apabila kita mengklik perintah, mengirim perintah LED on, maka to turn GPIO on. Jadi kalau perintah on maka lampunya akan menyala. Off maka lampunya akan mati. Di sini state. Jadi pertama itu ada ketika di start ada perintah seperti ini. Jadi nah seperti ini untuk membimbing si user. Perintah apa aja yang dilakukan. Nanti ada muncul perintahnya harus seperti ini. Off, matikan. Nah setelah itu baru kita membuat sebenarnya di belakang layarnya. Ini untuk memunculkan di situ. Ini untuk perintahnya. Jadi ketika ada perintah LED on dari Telegram mengirim ke sana, maka di sini LED state high dibuat high pin nyala. Nah, ini yang kedua berarti ada perintah LED off maka lampu akan mati. Setelah itu state dibuat kemudian kita buat lagi ininya text state maka tadi ada perintah state di sininya. Jadi panduan awal ketika start di Telegram ini kata-katanya bebas ini terserah. Intinya nanti masuk ke sini. Kemudian kita copy aja lah biar mempercepat waktu. Kemudian di setup, ini masih kosong. Nah di setup berarti serial begin biasa kayak tadi 512 port ini. Kemudian wifi-nya. Jadi untuk pertama kali ngebuka setup, kemudian wifi status, terus di sini ada wifi connected, kemudian keluarin lokalnya. Nah setelah itu kita masuk ke loop, jadi ngulang-ngulang terus di sini. Di sini if my list waktunya get. Nah, kita coba cek programnya apakah sudah benar. Compiling. Nah, berhasil berarti ini tidak ada kendala. Nah, saya coba matikan dulu screen-nya buat mengkonekkan wifi-nya. Saya masukin dulu eh, boot tokennya. Sekarang proses upload. Oke, berhasil. Kemudian kita cek di terminal connecting to wifi.
Ini belum tersambung ke WiFi. Coba saya reset. Masih kendala, saya coba matikan dulu WiFi-nya. Jadi kalau ketika ada perubahan, kita harus compile lagi dan kirim lagi. Jadi nggak bisa langsung. Nanti kalau ada trouble, kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil connect. Tadi ada salah. Sudah berhasil. Kita panggil di ini sebenarnya tidak nggak usah pakai ini karena kita akan pakai Telegram. Kita coba di Telegramnya. Tadi dengan nama nah, di sini tadi ada muncul ini. Kita klik start, apakah sudah connect? Nah, ketika ngeklik start, maka di sini ada tulisan. Artinya ini udah tersambung. Nah, teman-teman bisa perhatikan di web di layar saya di sini ada lampu yang kita coba. Ini perintahnya LED on, LED on, LED on 2. Nah, ini sebenarnya LED yang 2. Jadi caranya dibuka nanti Telegramnya. Kita coba matikan. Kalau tadi lewat web, nah sekarang kita menghidupkannya lewat Telegram. Kalau kita matikan, ini perintahnya untuk mematikan adalah LED underscore on, untuk menghidupkan LED underscore on, untuk mematikan LED underscore off. Kita akan matikan LED underscore text command salah. Kita coba sambil megang agak susah. Kita coba LED underscore off. Mungkin ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya ulang lagi untuk mengkonekkan dengan mematikan perangkat melalui jalur internet. Ada berbagai macam cara. Di antaranya kita bisa membuat web server sendiri dengan membuat tampilan yang tadi HTML, kemudian kita buat tampilannya seperti apa bisa diakses melalui web. Atau juga untuk kebutuhan hanya menghidupkan atau ngontrol pada prakteknya nanti ketika ada hujan, ngontrol ngasih tahu ke Telegram bahwa ada hujan atau ada lain, kita bisa menggunakan Telegram atau WA. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita menggunakan apa namanya provider lain dengan WhatsApp. Nah, untuk
saat ini untuk perkuliahan saat ini mungkin hanya itu. Jadi targetnya teman-teman bisa mengetahui jalur mana saja untuk mengontrol suatu benda. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin terakhir saya absen terlebih dahulu. Ahmad Baharu ada ya barusan? Hadir, Pak. Nana Irmanto, Ada, Pak. Haba ada Haba, Haba ada di sini? Udahlah, nggak apa-apa. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila eh, banyak kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dipraktekkan dan dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.